Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Obi dalam mata kuliah mitigasi bencana pada program studi pengembangan masyarakat Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Semangat belajar. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang tema atau topik pembelajaran, yaitu tentang kebencanaan dalam Al-Quran atau bencana dalam perspektif Islam. Setelah kita sebelumnya tahu tentang makna bencana, terutama bencana bagi di negara kita yang berlaku atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Apa sih makna bencana itu menurut undang-undang ini? Ternyata kalau kita kaji lebih dalam lagi, makna bencana tersebut yaitu rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu disebabkan oleh faktor alam, ada faktor non-alam, maupun juga bisa disebabkan oleh faktor sosial atau faktor manusia. Peristiwa ini juga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa bagi penduduk atau manusia di suatu wilayah, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan tentunya nanti akan berdampak hingga ke kejiwaan atau ke psikologis dari yang terkena bencana. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya bencana itu disebabkan oleh 3 faktor. Bisa faktor alam, bisa faktor non-alam, dan juga bisa faktor manusia. Itu makna bencana secara ilmiah atau juga makna bencana menurut aturan di undang-undang kita di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Selanjutnya, kalau kita berbicara terkait dengan bencana, tentunya di masyarakat luas kita, masyarakat pedesaan yang mereka memiliki keyakinan masing-masing atau tradisi-tradisi yang masih kuat, terkadang masih berlaku mitos-mitos kebencanaan, ya. Ada yang mempercayai bahwasanya jika di beberapa daerah itu jika terjadi gerhana matahari, maka orang-orang yang hamil harus bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ada yang seperti itu, atau bahkan jika terjadi gerhana matahari, maka orang-orang yang hamil atau ibu-ibu yang hamil harus mengusapkan arang pada perut di calon bayinya itu masing-masing. Ada yang bahkan seperti itu, dan ini masih sangat kental dipercayai di masyarakat kita di Indonesia, khususnya di beberapa daerah-daerah, tidak semua daerah. Dan mitos kedaerahan ini tentunya setiap daerah berbeda-beda. Nah, mitos ini tentunya juga harus diimbangi dengan penjelasan-penjelasan ilmiah secara kebencanaan itu apa, makna secara ilmiah tentang hakikat kebencanaan, faktor-faktor yang menyebabkan, jenis-jenis bencana secara ilmiah itu harus mengimbangi adanya mitos yang beredar di masyarakat kita secara luas. Selain itu juga kita perlu mengimbangi dengan adanya sudut pandang agama. Dalam hal ini bisa juga dalam perspektif Islam atau bencana dalam perspektif Islam, sehingga nantinya calon-calon pekerja sosial, alumni dari prodi pengembangan masyarakat Islam ini dapat mengarahkan jikalau nanti terjadi bencana,
apa yang harus dilakukan. Jikalau nanti di masyarakat mereka masih kekeh dengan pendiriannya, tidak mau menghindar dari wilayahnya karena kepercayaan tertentu, ya, pendekatan apa yang perlu dilakukan? Maka dari itu dalam hal ini, ya, pembelajaran pengetahuan bencana dalam perspektif Islam itu juga perlu diajarkan bagi masyarakat atau bagi mahasiswa pengembangan masyarakat Islam, terutama yang sedang mengampu mata kuliah mitigasi bencana ini. Ayat-ayat tentang musibah atau bencana itu sangatlah banyak sekali, ya, dalam kitab suci kita atau Al-Quran kita. Salah satunya ada di surat Asy-Syura ayat 30 dan juga disebutkan di surat An-Nisa ayat 79. Kita bacakan artinya, ya, di Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat ini tersirat jelas bahwasanya musibah atau sebuah bencana itu terjadi itu karena apa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Surat An-Nisa ayat 79 juga menjelaskan apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu berasal dari kesalahan dirimu sendiri. Ini juga sejalan dengan Quran surat Asy-Syura ayat 30 bahwasanya bencana itu asalnya tidak semerta-merta dari Allah menciptakan atau memberikan bencana di muka bumi, tapi juga karena perbuatan manusia itu juga. Ya, jadi manusia berbuat, manusia yang akan memperoleh dampaknya. Kerusakan di muka bumi itu kalau kita simpulkan sebagian besar memang akibat perbuatan tangan manusia, ya. Surat Al-A'raf ayat 96 juga telah nyata menjelaskan bahwasanya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, ya. Di sini sudah dipertegas, ya, tangan manusia. Maksudnya tangan itu apa? Nanti akan kita bahas, ya. Supaya Allah merasakan kepada mereka, maksudnya manusia yang tadi itu, ya, berbuat zalim, sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka tahu akibatnya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, mengapa Allah dalam Quran surat Al-A'raf ini ayat 96 langsung menjelaskan tangan manusia, ya? Hal ini karena, ya, kalau kita perhatikan yang menciptakan kerusakan-kerusakan itu pada dasarnya memang manusia. Kenapa kok tidak mulut manusia, mata manusia, atau bahkan kaki manusia? Kita perhatikan, ya, terjadinya banjir di sekitaran sungai, ya. Ini karena ulah anggota badan manusia yang bagian mana, ya? Tentunya tangan. Contohnya apa? Manusia sering membuang sampah sembarangan ke sungai, kadang seperti itu, ya. Terjadinya bencana longsor di lereng-lereng pegunungan ini juga akibat dari tangan manusia. Kenapa tangan manusia ini? Apa yang diperbuat oleh tangan manusia ini? Tentunya tangan-tangan manusia ini juga sering menebang pohon sembarangan atau illegal logging. Aktivitas-aktivitas illegal logging itulah yang nantinya akan berdampak panjang bagi lingkungan sekitar dan juga endingnya atau akhirnya akan mengakibatkan di lingkungan tersebut terjadi bencana. Salah satunya yaitu longsor. Quran surat Al-Hadid ayat 22 juga menjelaskan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
ya. Nah, ini bencana-bencana itu juga karena kalau kita simpulkan ya dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi itu tersirat makna-makna bencana dalam perspektif Islam ya. Jadi bencana atau musibah dalam perspektif Islam itu dalam Al-Quran kita atau kitab suci umat Islam di dunia itu kalau kita simpulkan ada 3 makna yang tersirat ya. Makna bencana dalam Al-Quran secara tersirat, secara garis besar ada 3 poin utama ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah bencana itu merupakan sebuah ujian. Ujian bagi siapa dalam hal ini? Tentunya penduduk atau manusia itu sendiri. Yang kedua, bencana itu merupakan karena perbuatan manusia itu sendiri atau ulah tangan manusia. Ya. Dan yang terakhir adalah bencana itu merupakan sebuah peringatan dari Allah untuk manusia atau sebuah azab dari Allah untuk manusia supaya manusia kembali ke jalan yang lurus. Sehingga kalau kita simpulkan secara tersirat ya, dalam Al-Quran itu bencana itu dimaknai atau disimpulkan ada 3 poin besar ini. Bencana itu merupakan ujian bagi umat manusia. Bencana itu merupakan sebuah kesalahan manusia atau disebabkan oleh manusia itu sendiri. Bencana itu merupakan sebuah peringatan atau azab. Ya, kalau tadi secara undang-undang kita jelaskan secara ilmiah bahwasanya bencana itu ada 3 faktor penyebabnya, yaitu faktor alam, non alam, dan sosial atau faktor manusia. Kalau secara perspektif Islam di dalam kitab suci Al-Quran kita ya, secara garis besar itu ada 3 makna bencana. Bencana itu merupakan sebuah ujian bagi umat manusia. Bencana itu perbuatan manusia sendiri, dan yang terakhir adalah bencana itu merupakan sebuah peringatan dan azab. Nah, antara keduanya ini makna bencana secara ilmiah dan makna bencana secara perspektif Islam ya, kita harus mengimbanginya. Apalagi calon-calon pekerja sosial, alumni prodi pengembangan masyarakat Islam harus paham betul dengan pendekatan-pendekatan ini. Termasuk bagaimana caranya kita untuk melawan mitos-mitos atau menggeser paradigma masyarakat gitu ya, tentang mitos-mitos yang agak melenceng mungkin ya. Akibat mitos tersebut mungkin tidak mau diajak menyadarkan diri terhadap upaya-upaya mitigasi bencana, ini kan berbahaya. Nah, maka tugas kalianlah nanti untuk mendekati mereka secara ilmiah atau bahkan dengan pendekatan-pendekatan Islam ini. Baik, kita bahas satu persatu. Poin yang pertama tadi adalah bencana merupakan sebuah ujian. Ini ada salah satu contoh dalam Quran surat kita di Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, ini maksudnya kepada manusia ya, umat manusia, cobaan. Nah, ini kan ujian berarti ya. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi sabar itu merupakan kunci dari ujian ini ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah atau bencana, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepada Allah. Ya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari sini jelas ya bahwasanya musibah atau bencana itu merupakan sebuah cobaan atau ujian bagi manusia. Ya, kadang Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Apalagi saat kondisi terjadi bencana alam misalnya ya, atau bencana sosial atau bahkan bencana non alam ya. Kita tengok flashback beberapa tahun yang lalu ya. Ada COVID itu ya, bencana COVID selama 2 tahun berturut-turut ya. Kita saat itu merasa ketakutan. Ya, kelaparan mungkin ada sebagian kecil masyarakat yang kelaparan. Kekurangan harta jelas berdampak di sektor ekonomi, menurun pendapatan orang-orang. Ya, bahkan buah-buahan ini ya mungkin seperti itu. Ya, atau bisa juga contoh yang lain saat terjadi musibah awan panas guguran atau erupsi di Lumajang, Kabupaten Lumajang, Gunung Semeru, erupsi atau meletus saat itu. Ya. Ini masyarakat sekitar bahkan diuji ya mereka. Sedikit ketakutan, kelaparan juga tentu mereka itu ya, karena bahan-bahan pangan saat itu ludes ya, habis kena awan panas dari Gunung Semeru, sehingga bantuan-bantuan dari relawan-relawan berdatangan ke Kabupaten Lumajang untuk membantu korban-korban bencana tersebut. Bencana merupakan sebuah ujian. Poin penting yang kedua adalah bencana itu merupakan perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga kalau kita simpulkan bencana itu asalnya dari mana ya? Ya dari manusia itu sendiri ya. Ini sudah termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah menyebutkan sudah jelas ini nyata ya. Telah nampak kerusakan yang ada di darat atau di laut. Dan di laut ya, Allah sudah menyebutkan di darat dan di laut itu kerusakannya bukan karena siapa-siapa, bukan karena makhluk laut ya, bukan karena hewan yang ada di darat, tetapi disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, ini bencana karena perbuatan manusia. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ya, ayat 151 hingga 152 ini juga dijelaskan, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yaitu mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan ya. Jadi kedua surat ini juga salah satu representasi atau contoh ya dari bencana itu karena perbuatan manusia. Yang terakhir, bencana itu merupakan sebuah peringatan atau azab yang datang dari Allah untuk meluruskan manusia ya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 40 dan Quran surat Fussilat ayat 16 ini dicontohkan ya. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya sendiri. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras mengguntur ya. Ini macam badai mungkin seperti itu. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi ya. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka
sendiri. Nah, ini merupakan sebuah azab untuk manusia atau sebuah peringatan, ya. Yang selanjutnya kami meniupkan angin topan yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Padahal siksa di akhirat itu lebih menghinakan, sementara mereka tidak diberi pertolongan. Ya, ini juga sebuah azab, ya, angin gemuruh, ya, atau angin topan, angin puting beliung mungkin yang ada di Indonesia, ya. Kepada siapa? Kepada mereka dalam beberapa hari. Untuk apa? Untuk merasakan, supaya mereka itu tahu, ya, siksa yang menghinakan. Ini bencana merupakan sebuah peringatan atau azab. Ada banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya, silahkan nanti dicari. Termasuk ini Quran surat Al-A'raf, An-Nahl, ya. Kami telah menghukum Fir'aun pada saat itu, ya, kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran saat itu, ya, saat kaumnya Fir'aun, ya, sebuah azab. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ini juga merupakan sebuah azab, ya. Jadi kalau kita simpulkan tadi, bencana itu merupakan sebuah peringatan, azab, bencana karena perbuatan manusia itu sendiri, ya. Dan yang paling utama, ya, bencana itu merupakan sebuah peringatan dari Allah kepada manusia, ya, atau ujian, ya. Kalau kita belajar manajemen bencana dari kisah bencana air bah atau banjir besar, ya, pada saat kaumnya Nabi Nuh, ya, ini juga ada poin-poin penting pelajaran untuk melakukan mitigasi bencana. Ya, pada saat itu Nabi Nuh sudah muak, ya, kepada kaumnya karena sering membangkang, sehingga Nabi Nuh dalam Quran surat Nuh ayat 5 hingga 6 itu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Ya. Dan Nabi Nuh menambahkan doa lagi, ya, dalam Quran surat Nuh ayat 26 hingga 27. "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan, ya, seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Ini doanya Nabi Nuh, ya, karena saking kesalnya Nabi Nuh terhadap umatnya, ya, atau kaumnya yang banyak membangkang, tidak menghiraukan seruan dari Nabi Nuh, ya. Pada saat itu, ya, Allah berupaya untuk perkenankan doa Nabi Nuh, ya. Nah, ini ada tahapan-tahapan belajar manajemen bencana dari kisah Nabi Nuh itu. Nah, kalau kita pelajari tentang tahapan manajemen bencana atau mitigasi bencana itu adalah sebuah upaya untuk meminimalisir, ya, mengurangi resiko terjadinya dampak bencana, seperti meminimalisir korban, ya, kerusakan, ya, dan dampak lainnya dari adanya bencana itu.
Dari mitigasi bencana ini tentunya ada beberapa tahapan. Yang paling utama ada 3 tahap, yaitu ada tahap pra bencana, langkah-langkahnya apa yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, upaya untuk mengurangi resiko bencananya itu, sebelum bencana apa saja, saat bencana apa saja, dan pasca bencana apa. Jadi ada 3 tahap utama: pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, dari kisahnya Nabi Nuh ini dalam Al-Quran, kita dapat belajar tahap-tahap yang dilakukan saat pra bencana itu apa saja. Ya, dari kisah Nabi Nuh. Ya. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau perahu 3 lantai dengan panjang kurang lebih 200 meter. Ini langkah-langkah yang dilakukan sebelum bencana. Ya, jadi membuat alternatif pengamanan. Ya, apa saja itu? Kalau kita kaitkan di era sekarang, ya, mungkin rumah-rumah tahan gempa kan seperti itu. Ya, jalur alternatif untuk evakuasi bencana. Ini kan upaya-upaya pra bencana. Ya. Kemudian selanjutnya, Nabi Nuh dan pengikutnya membuat perahu tersebut di tengah-tengah gurun pasir. Ya. Tidak di tepian pantai. Akibatnya apa? Nabi Nuh dan pengikutnya mendapatkan olok-olokan dari kaumnya sendiri. Diolok-olok itu Nabi Nuh, buat apa membuat perahu di tengah-tengah gurun pasir ini, percuma dan lain sebagainya. Nah, itu sama halnya dengan masyarakat kita yang peduli akan bencana. Relawan-relawan bencana di pinggiran-pinggiran sana, ya. Ya, Pak Obi sering terjun ke beberapa desa yang desanya itu memiliki relawan desa tangguh bencana. Mereka kadang sering diolok-olok oleh warganya sendiri. Mengapa kalian kok bersih-bersih sungai setiap hari? Ya, kayak orang edan aja seperti itu kadang. Ya, ini cerita-cerita oleh yang saya dengarkan sendiri oleh mereka yang menjadi relawan bencana. Mengapa kalian kok membuat rambu-rambu ini? Apa fungsinya? Kayak gak berfungsi. Oke, sekarang gak berfungsi, tetapi nanti ya, ketika terjadi bencana, ya coba dilihat apa fungsi dari kita bersih-bersih kali, bersih-bersih sungai, dan lain sebagainya. Nah, tentunya upaya-upaya pra bencana ini kita harus tahan sebagai relawan itu atau pekerja sosial. Kita terkadang menjadi olok-olokan warga atau masyarakat. Dan ini juga dialami dalam kisahnya Nabi Nuh itu. Bahkan Nabi Nuh dan pengikutnya ini diolok-olok juga oleh kaumnya saat itu yang tidak mengikuti perintah dari Nabi Nuh. Ya, mereka diolok-olok. Saat bencana, apa saja yang dilakukan tahapan-tahapannya? Pada saat itu badai datang, ya, hujan deras datang. Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak, ya, dan 7 bahan pokok sebagai bahan perbekalan di perahu, ya, mereka masukkan, ya. Ayo masuk semuanya, ya. Pengikutnya Nabi Nuh yang tidak ikut silakan jangan masuk ke perahu, ya. Pengikut-pengikutnya atau kaumnya Nabi Nuh ini masuk. Kaumnya juga membawa beberapa hewan ternak di dalam perahu itu dan 7 bahan pokok. Ya, artinya saat terjadi bencana hanya hal-hal yang penting saja yang perlu kalian perhatikan dan kalian bawa. Ya, ketika terjadi bencana jangan kalian malah memikirkan misalnya, oh kulkas saya belum dibawa, ya. Saya harus mengambil kulkas saya. Saya harus balik lagi ke rumah saya. Jangan seperti itu, ya. Nah, jika seperti itu kalian nanti akan mengorbankan nyawa kalian sendiri saat bencana itu. Nah, dalam kisahnya Nabi Nuh ini saat bencana, umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh sendiri itu hanya membawa hal-hal yang penting saja. Contohnya perbekalan 7 bahan pokok, ya, bahan pangan dan hewan ternak. Secukupnya saja yang dibawa, ya. Bahkan Nabi Nuh saat itu juga berupaya memanggil anaknya, ya, dari kejauhan.
Namun anaknya memilih untuk pergi ke gunung untuk berlindung. Ini dikisahkan dalam Quran surat Hud ayat 43. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, yaitu Nabi Nuh dan anaknya ini ya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan saat musibah atau bencana air bah itu terjadi. Ya, bahkan Nabi Nuh saat itu kehilangan anaknya, ya. Yang anaknya saat itu tidak mau mengikuti perintah evakuasi bencana. Kan seperti itu ya kasar-kasarannya kalau kita mengambil hikmah dari cerita ini, ya. Pada dasarnya siapa yang tidak mau melewati jalur evakuasi ya silahkan tanggung sendiri, ya. Musibah atau maut mungkin akan menimpa Anda. Ini juga berlangsung atau berlaku ke anaknya Nabi Nuh, sehingga anaknya Nabi Nuh tidak mau mengikuti perintah evakuasi bencana, ya, dan saat itu meninggal, ya, ditenggelamkan oleh bencana banjir besar saat itu. Pasca bencana, ya, apa yang dilakukan? Ya, konon katanya dalam kisah itu, dalam tafsirnya, bencana ini berlangsung selama 6 bulan, ya. Airnya tidak surut-surut, ya. Perahu Nabi Nuh ini berlabuh pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, ya. Kemudian seluruh umat Nabi Nuh yang selamat itu di atas kapal, ya, mereka semua berpuasa, ya, sebagai rasa syukur mereka karena sudah selamat, ya. Dalam hal ini poin pentingnya apa? Hal-hal yang perlu dilakukan pasca bencana, ya, kita harus kembali ke jalan yang benar, ya. Kita harus merenungkan, muhasabah diri, ya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi atau bencana itu tadi sudah dijelaskan, ya. Itu karena perbuatan tangan manusia di darat ataupun di laut. Maka kita harus bersyukur, ya, setelah terjadi bencana yang selamat-selamat itu, dan berusaha untuk merubah, menggeser paradigma mungkin, ya, yang awal-awalnya mungkin membiasakan membenarkan yang sudah biasa, perilaku-perilaku yang sudah biasa dianggap benar, bukan membenarkan atau membiasakan yang benar. Ini yang kadang keliru. Hal-hal misalnya oleh orang yang sudah biasa dilakukan seperti aktivitas membuang sampah pada sungai, ya, karena ini sesuatu yang gratis, ya, dibuang ke sungai, sampah berjalan kan gitu, ya. Ada aliran berpindah sampahnya itu, padahal ini semuanya nanti akan berkumpul ke muara sungai, ya, dan akan merusak lingkungan kita, terutama tempat tinggal kita dalam artian luas, yaitu bumi kita, ya. Hal-hal seperti membuang sampah itu oleh masyarakat luas kadang ini dianggap hal-hal yang biasa dan mungkin dibenarkan bahkan. Ya, ini yang saya katakan tadi, membenarkan yang sudah biasa. Mari kita dalam hal ini mencoba untuk merubah mindset atau menggeser paradigma kita menjadi kita berupaya berbuat, ya, atau membiasakan yang benar, ya. Apa yang harusnya benar, ya, ya jangan membuang sampah di kali misalnya. Ya, itu yang harus kita biasakan. Jangan berupaya untuk membenarkan yang sudah biasa, ya. 6 bulan itu ulama ada yang mengatakan banjir itu selama 6 bulan, ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya banjir bah yang terjadi pada saat Nabi Nuh itu 150 hari atau 5 bulan, ya, sehingga nanti perahu dari Nabi Nuh itu berhenti di Gunung Judi, ya,
Dan secara ilmiah, bukti-bukti nyata itu ada banyak keterangan yang mengatakan, ada beberapa banyak tulisan atau riset-riset di era sekarang setelah beberapa tahun kejadian bencana Nabi Nuh itu, Gunung Judi itu konon berada di Turki, seperti yang ada di gambar itu bukti-buktinya. Kurang lebih panjangnya 200 meter ya. Ini pelajaran dari belajar manajemen bencana dari kisahnya Nabi Nuh dalam Al-Quran kita, bahwasanya upaya-upaya mitigasi bencana itu sejatinya juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana nanti kalian sebagai mahasiswa atau calon-calon pekerja sosial menerapkan dalam mendorong masyarakat atau memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini adalah mitigasi bencana atau pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Baik, silakan mungkin bisa mencari kebencanaan lain dalam perspektif Islam atau ayat-ayat lain hikmah lain dalam perspektif Islam. Kalian bisa mencari dalam hikmah atau kandungan dalam Al-Quran, atau juga bisa mencarinya dalam hadis Silahkan cari cari, nanti kalian tuliskan, kalian ceritakan hikmah-hikmah pengelolaan bencana, mitigasi bencana, manajemen bencana itu apa, kalian ceritakan, kalian tuliskan, dan nanti kalian upload pada e-learning kampus kita, yaitu di sister sister.uinhas.ac.id Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tentang materi atau tema manajemen bencana secara partisipatif, bagaimana kita memanajemen bencana berbasis masyarakat dengan mengajak masyarakat, tentunya dengan pendekatan-pendekatan secara ilmiah dan juga didukung pendekatan dengan sudut pandang atau perspektif Islam Terima kasih, itu saja penjelasan dari kami terkait kebencanaan dalam perspektif Islam dan dalam Al-Quran kita. Insya Allah kita berjumpa kembali dengan tema-tema menarik lain berkaitan dengan mitigasi bencana. Selamat belajar, semangat terus untuk belajar menggapai cita-cita. Selalu belajar terhadap pembelajaran yang ada di masyarakat dan alam. Jangan mudah menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.